وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas kemarin bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah adalah lafaz yang umum dan tetap dalam keumumannya. Dari berbagai macam sisi yang menunjukkan bahwasanya keumuman kata kul tetap. Karena itu asalnya tidak boleh kita keluar dari keumuman lafaz tadi kecuali dengan dalil, dan kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sharih. Perhatikan dalil yang sahih dan sharih, karena sebagian ulama berdalil dengan dalil menyebutkan hadis yang sahih tapi penunjukannya tidak tepat. Mereka menyatakan bahwasanya hadis tersebut mengkhususkan keumuman kullu bid'atin dhalalah, di antaranya hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan telah kita bahas kemarin bahwasanya hal tersebut tidak benar dari berbagai macam sisi. Di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi berhubungan dengan hadis ini? Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Nah, bahwasanya baik bukanlah yang dimaksud dengan istinan dalam perkataan oleh man sanna fil Islam itu adalah al-ikhtira, yaitu mengada-adakan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Al-amal bima thabata fi sunnatin nabawiyah. Beramal dengan sesuatu yang telah tetap hukumnya berdasarkan sunnah. Kenapa? Karena kita melihat sebab datangnya hadis tadi. Nah, dan perkaranya juga pada perkara yang sesuai sunnah, yaitu bersegera dalam bersedekah. Sehingga tidak ada kebid'ahan yang diada-adakan di situ. Nah, dan ini hendaknya dipahami dengan baik. Baik. Sehingga man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Kemudian juga di akhir hadis man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, maksudnya apa? Yaitu beramal dengan segala sesuatu yang telah sabit dengan dalil dari sunnah nabawiyah tentang bagus atau apa? Buruknya. Baik. Kalau mencontohkan sesuatu yang telah jelas bagusnya berdasarkan sunnah, yaitu berdasarkan hadis, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontohnya. Dan sebaliknya, kalau dia mencontohkan dengan sesuatu yang telah jelas keburukannya berdasarkan hadis, kemudian ditiru oleh orang, maka dia pun akan mendapatkan keburukannya. Ini makna yang benar tentang hadis. Nah, sehingga tidaklah hadis ini menjadi pengkhusus hadis kullu bid'atin dhalalah. Dan di antara ulama ikhwani fillah yang berpendapat tentang takhsis ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim beliau. Akan tapi kalau kita melihat penjabaran beliau setelahnya, maka sesungguhnya kita akan melihat bahwasannya yang dimaksudkan dalam pemahaman Imam An-Nawawi ikhwani fillah, bahwasanya yang dibagi-bagi tersebut adalah bid'ah secara lughawi. Karena telah kita lewati bid'ah itu
terbagi menjadi, dari sisi pengertian terbagi menjadi dua. Nah, dari sisi lughawiyah dan dari sisi apa? Syar'i. Adapun dari sisi lughawi memang maknanya lebih luas. Apa kemarin makna bid'ah secara lughawi, secara bahasa? Yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dan tidak ada contohnya, baik pada perkara agama maupun perkara dunia. Nah, inilah yang menjadi syubhat utama Haji Abdus Somad ini. Nah, dalam pembahasan dia masalah 30 masalah populer, di antaranya masalah bid'ah yang membuat kerancuan pada benak kaum muslimin. Dia datangkan beberapa pengertian, tapi ya sekedar menyebutkan, dinukilkan sehingga menimbulkan banyak kerancuan. Sebagaimana kebiasaan penebar syubhat. Baik, di antaranya pendapat Imam An-Nawawi tersebut. Baik, dia katakan di sini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Nah, ini dipotong di sini. Perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, ini umum dan dikhususkan. Nah, umum maksus. Nah, wal murad ghalibul bid'ah, dan yang dimaksud adalah mayoritas kebid'ahan itu apa? Sesat. Lalu apa yang menurut Imam An-Nawawi sebagai pengkhusus hadis tersebut? Nah, dalam halaman yang lain beliau katakan ketika mensyarah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha, beliau katakan wa fi hadzal hadits takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah fa innal murad bihi al muhdatsatul batilah wal bid'ahul madmumah. Nah, pada hadis ini, yaitu hadis Jarir bin Abdullah, merupakan pengkhusus perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan bahwasanya dimaksud dengan muhdatsat al-batilah wal bid'ah al-madmumah, bahwasanya dimaksud yang sesat itu adalah apa? Semua muhdatsat al-batilah, yaitu perkara-perkara baru yang diada-adakan yang batil. Dan apa? Kebid'ahan-kebid'ahan yang apa? Madmumah, yang tercela. Baik. Dari sini kita butuh apa? Memperjelas apa sebenarnya bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi, sehingga beliau membedakan adanya bid'ah al-batilah dan al-madmumah. Kemudian yang madmum, yang sesat, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, itu hanya ghalibul bid'ah, mayoritas bid'ah saja. Nah, kita akan bisa mendapati atau mengerti maksud beliau, ikhwani fillah, kalau kita betul-betul ingin munsif, yaitu adil dalam memahami kalam para ulama. Baik. Dengan perkataan-perkataan berikutnya. Beliau katakan, wa qad sabaqa bayanu hadza fi kitab salatil jum'ah wa dzakarna hunaka anna al-bid'ah khamsatu aqsam. Ini juga pendapat yang lain, ikhwanillah, nanti akan kita bahas insyaallah. Bahwasanya Imam An-Nawawi dalam pembagian bid'ah condong sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Izz Ibnu Abdissalam, bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam, ada yang wajibah, ada yang mandubah, ada yang muharramah, ada yang makruhah, ada yang mubahah. Jadi bid'ah ada yang wajib, bid'ah ada yang mandub, bid'ah ada yang muharram, ada yang makruh, ada yang mubah. Baik. Tapi ikhwanillah, pembagian bid'ah dengan jenis ini, apakah yang dimaksud bid'ah syar'i atau bukan, maka akan kita tahu dari kalimat-kalimat para imam tersebut. Ternyata yang dimaksud adalah bid'ah secara lughah, sehingga bukan itu perselisihan kita dengan mereka.
Sebab yang kita inginkan dengan bid'ah, yang semuanya itu sesat, dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah, adalah bid'ah secara syar'i. Yang telah kita ketahui pengertiannya dalam perkataan siapa? Imam Asy-Syatibi. Makanya Imam An-Nawawi setelahnya ketika mengatakan wal murad ghalibul bid'ah, beliau katakan qala ahlul lughah hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq. Nah, ini yang tidak diteruskan oleh Haji Abdus Somad. Baik. Ahlul lughah mengatakan berarti ini yang dimaksud oleh beliau, yaitu segala sesuatu yang diamalkan ala ghairi mithalin sabiq. Tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti ini bid'ah yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga semua perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, itu bid'ah menurut beliau. Dan ini makna bid'ah secara lughah memang. Makna bid'ah secara lughah. Sehingga masuk padanya ikhwanillah beberapa kondisi yang juga secara lughah disebut bid'ah, tapi secara syar'i tidak dikatakan bid'ah. Seperti misalnya salat tarawih. Baik. Penetapan salat tarawih dengan satu imam. Ini secara lughah bisa dikatakan bid'ah, tapi secara syar'i tidak. Kenapa? Karena datang dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Dan yang menunjukkan bahwasanya pengarang buku ini Afanifillah juga rancu dalam memaknakan bid'ah, dia sebagaimana mereka-mereka yang juga gagal paham dalam memahami sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud dengan bid'ah ini apa? Dia katakan bid'ah tidak bisa dibagi, benar kan? Seperti yang disebutkan para ulama di atas, ini perkataan Haji Abdus Somad. Biar antum paham, bahwasanya syubhat ini syubhat yang sangat lemah. Dan juga hendaknya antum semua mampu untuk bisa menjelaskan kepada awamun nas. Dan ini juga sering ketika seseorang mendengarkan penjelasan tentang bid'ah, biasanya apa? Ditimpali dengan perkataan yang seperti ini persis, ya, yang diajari oleh Haji Abdus Somad ini. Seperti yang disebutkan para ulama di atas, semua sepakat bahwasanya bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Baik. Jika demikian, maka mobil adalah bid'ah. Maka kita mesti naik unta. Siapa yang bilang mesti? Kita nggak mengatakan itu bid'ah yang dikatakan oleh Rasul. Kullu bid'atin dhalalah. Ahli sunnah salafiyun, mereka tidak mengatakan bahwasanya mobil itu adalah bid'ah yang dimaksud oleh Rasul SAW dengan sabda beliau kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada. Itu hanya kamu saja yang pahamnya gagal. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah. Ini sekarang kita akan masuk pada falsafah dia. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua bid'ah, urusan dunia, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Baik, bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Mengapa? Ini falsafah kan? Muqaddimah dan tujuan. Dia berikan muqaddimah untuk bisa membingungkan orang. Ya,
Sekarang kalian katakan ada bid'ah lughawi, bid'ah makna syar'i. Berarti bid'ah dibagi dua. Kenapa kalian ingkari saya membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah? Muhammad. Sama saja kan? Ya. Jelas beda Alhamdulillah. Nah, yang seperti ini memang taktik yang banyak memakan korban, terutama awamun nas. Baik, memberikan muqaddimah yang memang muqaddimah baik, dan diingkari bahwasanya kalaulah yang dimaksud dengan bid'ah itu lughawiyah, memang apa? Bid'ah lughawiyah mencakup permasalahan dunia dan permasalahan ibadah. Karena yang namanya bid'ah secara lughawi, secara bahasa, ya, penggunaan orang Arab menggunakan kata bid'ah itu secara bahasa mencakup apa? Perkara dunia juga. Segala sesuatu yang belum ada sebelumnya itu dinamakan bid'ah. Sehingga misalnya, munculnya mobil. Sebelumnya tidak pernah ada. Berarti sesuatu yang baru. Tapi pada perkara dunia ini bukan perkara dan pembahasan kita. Baik. Adapun yang dikatakan oleh Rasul kullu bid'atin dhalalah, yang makna secara syar'i. Bagaimana kita memahami maksud Rasulullah SAW dalam kata beliau bid'ah tersebut? Ya, kita butuh melihat dalil-dalil yang lain. Yang sebelumnya Rasulullah SAW katakan kullu muhdatsatin bid'ah. Berarti dia itu muhdatsah. Kemudian harus kita melihat dalil yang lain. Hadits Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Berarti yang tertolak ini amalan apa? Yang tidak dibangun di atas syariat. Berarti yang dimaksud adalah perkara din, perkara agama. Adapun perkara dunia, Rasulullah SAW menyerahkan kepada umat sesuai dengan kemaslahatan yang mereka inginkan, selama tidak ada penyelesaian terhadap syariat. Ini poin harus kita pahami dari poin-poin terpenting tentang makna bid'ah, sehingga jangan sampai terjebak dengan falsafah yang seperti ini. Baik. Sehingga jawabannya, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu tercela. Tapi bid'ah yang kami maksudkan adalah bid'ah dalam istilah syar'i yang memang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Bukan bid'ah dari sisi lughah yang memiliki makna lebih luas. Paham? Baik. Ini berhubungan dengan syubhat yang pertama. Paham ini? Sudah paham? Jadi syubhat pertama berhubungan dengan hadits man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Ini hadits yang sahih, cuman penerapannya tidak benar. Kalau dikatakan sebagai pengkhusus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ya, syubhatnya jangan diambil, yang diambil jawabannya. Ya. Indah ke Bakhtiar. Berarti ada bid'ah hasanah. Ada tidak? Ada bid'ah hasanah tidak dalam Islam? Tidak ada, ya. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Sebab Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lalu bagaimana yang mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah itu dikhususkan dengan hadits man sanna fil islami sunnatan hasanah? Bagaimana jawabannya, Andi? Konsentrasi, ya. Baik. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah.
Bagaimana menjawab mereka-mereka yang mengkhususkan hadis tersebut dengan hadis man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Saya terangkan, orang nggak paham gitu. Apa yang dimaksud dengan amalnya? Yang dimaksud di dalam sunnah hasanah adalah beramal yang sesuai dengan sunnah itu dan diikuti oleh orang dan disetujui oleh syariat akan habisnya perkara tersebut. Berarti bukan perkara yang bid'ah. Nah, berarti bukan bid'ah. Baik, kita katakan tidak bisa ada tersebut menjadi pengkhusus sebab kata man sanna fil Islami sunnatan hasanah yang dimaksud bukan ikhtira, bukan mengadakan sesuatu yang baru. Nah, tapi yang dimaksud dengan man sanna fil Islam yaitu al-amal bima tsabata bis sunnah an-nabawiyah. Bahwasanya itu baik. Sehingga ini bukan bid'ah. Paham? Baik. Kita masuk pada syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua ini juga syubhat yang masyhur, nah, yaitu athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Athar ini alhamdulillah masyhur dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah salatut tarawih. Tatkala beliau mengumpulkan manusia untuk salat tarawih di belakang satu imam. Yang sebelumnya perkara ini, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada dalam bentuk demikian, dalam artian dilakukan terus-menerus salat tarawih dengan dipimpin oleh satu imam. Oleh karena itulah tatkala beliau melihat bagusnya itu, tatkala jamaah berkumpul dipimpin oleh satu imam, beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadi. Nah, orang-orang yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, mereka menyatakan bahwasanya lafaz kullu bid'atin dhalalah dikhususkan dengan pernyataan Umar ini. Berarti tidak semua bid'ah itu sesat. Kenapa? Buktinya Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada sebaik-baik bid'ah. Umar ini, syaitan saja lari dari beliau. Beliau mengatakan apa? Sebaik-baik bid'ah ini. Berarti ada yang namanya bid'ah hasanah. Ini syubhatnya, ya. Ini syubhatnya. Baik. Dan kita katakan bahwasanya pendalilan dengan perkataan Umar tersebut alhamdulillah, itu pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak, tidak bisa kita terima dari berbagai macam sisi. Baik. Yang pertama, sisi yang pertama, bahwasanya perkara yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan bid'ah itu, kalau kita melihat, itu adalah perkara yang tetap berdasarkan dalil tentang masyru'nya, berhubungan dengan sholat malam di malam Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan walaupun setelah itu meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad hasan li ghairi,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya bin nasi lailatan min Ramadan. Shalla 8 raka'atin wa autar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya bin nas lailatan min Ramadan, yaitu menghidupkan malam di bulan Ramadan, mengimami manusia. Nah, beliau salat 8 rakaat dan berwitir. Kemudian dalil yang lain yang juga menunjukkan tentang masyru'nya berjamaah. Ya, salat malam berjamaah di malam-malam Ramadan yang kemudian dikenal dengan salatut tarawih. Nah, ini pun sabit bahwasanya itu sunnah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin bersama para sahabat selama 3 hari. 3 hari beliau imami. Akan tetapi beliau kemudian meninggalkannya karena suatu illah, suatu sebab. Sebab tersebut dijelaskan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mengada-ada kenapa Rasulullah meninggalkannya. Dan hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan walakin khasyitu an tufrada alaikum fata'jizu anha. Ketika pagi-pagi beliau bertemu dengan para sahabat dan menjelaskan sebabnya kenapa tadi malam tidak keluar lagi untuk mengimami manusia. Beliau tahu para sahabat menunggu-nunggu. Maka beliau jelaskan, kan tapi aku khawatir, salat tersebut diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu. Ini merupakan bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Kalau sampai diwajibkan untuk salat tarawih berjamaah, khawatir umat ini tidak mampu. Kalau yang 5 waktu saja banyak kaum muslimin yang tidak mampu untuk menunaikannya secara berjamaah, apalagi kalau ditambah. Nah, ini ilahnya. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga apa? Wahyu terputus, sudah berhenti. Maka ilah itu hilang atau tidak? Ilah itu sudah hilang. Sebab yang Rasulullah SAW karenanya meninggalkan salat tarawih hilang. Dan sebagaimana kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya, pada alasannya, baik ada ataupun tidaknya. Sehingga tatkala alasan Rasulullah SAW meninggalkan salat tarawih berjamaah itu sudah tidak ada, maka berarti kembali kepada kondisi semula. Oleh karena itulah kemudian dihidupkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Berarti apa yang dilakukan oleh Umar adalah apa? Menghidupkan sunnah yang telah lama apa? Ditinggalkan karena suatu sebab. Paham? Nah, menghidupkan suatu sunnah yang lama ditinggalkan. Baik, sehingga seakan-akan dia mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Nah, tapi secara syariat ada dasarnya. Ini secara bahasa ikhwanifillah bisa dikatakan bid'ah, tapi secara syariat tidak bisa dikatakan bid'ah. Nah, dari urutan ini maka kita tahu bahwasanya dimaksud dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu nikmatul bid'atu hadhi. Nah, bahwasanya bid'ah di sini yang beliau maksud bukan bid'ah secara syar'i yang Rasulullah katakan kullu bid'atin dhalalah, bukan. Tapi yang beliau maksud adalah kata bid'ah secara apa? Lughawi. Yang dipahami oleh orang Arab bahwasanya yang beliau maksud salat tarawih itu memang beliau hidupkan setelah lama ditinggalkan. Baik, beliau adakan sebelum tidak ada contohnya sebelumnya. Dalam artian pada masa kekhalifahan Abu Bakar tidak ada seperti itu. Kemudian di masa hidup Rasulullah di akhir-akhirnya juga tidak ada yang seperti itu. Kemudian Umar mengada-adakan. Cuman yang beliau ada-adakan ini bukan apa? Bukan sesuatu yang tanpa dasar.
Paham? Ada dasarnya. Bahkan Rasulullah juga telah mencontohkannya selama 3 hari. Cuma beliau tinggalkan karena suatu sebab. Dan tatkala sebab itu hilang dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka dihidupkan oleh Umar. Paham? Ini poin yang harus kita pahami. Berhubungan dengan makna kullu bid'at nikmatul bid'ah hadi. Baik. Mungkin seseorang akan mengatakan Umar saat itu bukan sedang mengajari bahasa. Ya. Baik. Umar tidak sedang mengajar lughah. Nah, para sahabat maupun para tabi'in, nah, mereka orang-orang yang memang tidak perlu diajari lughah. Ya. Tidak perlu diajari lughah Arabiah karena mereka orang-orang Arab asli. Sehingga mereka paham yang dimaksud dengan perkataan Umar kullu bid'ah hadhihi itu bid'ah. Nah, baik. Makanya mereka tidak protes terhadap Umar. Seandainya mereka pahamnya adalah sebagaimana pemahaman semodel pengarang buku ini, tentu mereka akan protes. Baik. Nah, kan protes. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, wa kamu Umar berani-beraninya mengatakan nikmatun bid'ah hadi. Nah, ini kalau mereka orang-orang yang tidak tahu lughah. Tapi tatkala para sahabat yang hadir saat itu, juga para tabi'in yang ada, mereka adalah orang-orang yang betul-betul paham tentang maksud dari Umar radhiyallahu anhu. Perkataan kullu bid'ah nikmatul bid'ah hadi. Mereka tidak protes. Karena memang yang dimaksudkan oleh Umar adalah kata bid'ah dan makna secara lughah. Poin yang ketiga, ikhwan fillah, dan ini juga kaidah yang harus kita pegang. Taruhlah. Nah, yang dimaksud oleh Umar itu bid'ah secara syar'i. Tapi kita katakan itu makna yang tidak diinginkan oleh beliau. Taruhlah itu bid'ah secara syar'i. Apakah boleh secara kaidah kemudian kita mengkhususkan lafaz nabawi dengan perkataan seorang sahabi? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, tidak bisa ikhwan fillah takhsis as-sunnah biqauli sahabat. Kaidah usul mana? Kemudian apa? Mengkhususkan hadis nabawi dengan perkataan seorang sahabi. Ini kalau yang dimaksudkan adalah bid'ah secara syar'i. Tapi telah kita ketahui tadi, tidak akan mungkin Umar kemudian berani. Nah, tatkala mendengar Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian dia mengatakan tidak, Rasulullah di sana ada bid'ah yang hasanah. Mungkin tidak. Tidak akan mungkin. Ini kaidah yang harus kita pegang, ikhwan fillah. Siapapun yang mengatakan tidak boleh kita kedepankan atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakr wa Umar. Aku sangat khawatir turun atas kalian batu dari langit menghujani kalian. Aku katakan qala Rasulullah, tapi kalian malah mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian untuk membantah dalil yang disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah juga di antara perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang masyhur, ikhwan fillah. Nah, dan ini perkataan kalau bisa dihafal untuk menghujat mereka-mereka yang menisbahkan kepada Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin telah berijma' bahwa siapa saja telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya untuk meninggalkannya dikarenakan perkataan seseorang.
Ini masyhur dari Imam Asy-Syafi'i, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan juga perkataan Imam Ahmad yang dulu disebutkan apa? Man taraka haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Atau man radda, siapa saja yang membantah atau meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia berada di tepi jurang kecelakaan. Baik. Jadi kesimpulannya berhubungan dengan nikmatul bid'ah hadhihi qanillah. Naam, bid'ah yang dimaksud apa? Bid'ah dalam makna lughah. Baik. Dengan beberapa bukti. Yang pertama, yang ditujukan oleh Umar sendiri dengan kata bid'ah itu secara syar'i memang bukan bid'ah. Tidak bisa dikatakan salat tarawih kok bid'ah secara syar'i, tidak bisa. Berarti mesti kita bawa perkataan Umar tersebut kepada makna lughawi. Nah, kenapa memang bisa pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah disebut bid'ah secara lughawi. Dan kalau perkaranya bid'ah secara lughawi, nah ini bukan perselisihan kita. Kita tidak mengatakan semua bid'ah lughawi itu sesat. Nah, karena pengertian bid'ah secara bahasa itu lebih luas. Nah, bisa Kalau Syafi'i ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad. Nah, dan ini juga yang dipahami afanillah berhubungan dengan perkataan Umar tadi, yang dipahami oleh sederetan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, juga Ibnu Rajab dan yang lainnya. Ibnu Rajab mengatakan, nah, wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf min istihsani ba'dil bid'ah fa inna ma dzalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. Fa min dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu ni'matul bid'ah hadhi. Nah, ini pemahaman ulama. Pemahaman ulama yang mereka tahu hadis, tahu maknanya, tahu lughah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan adapun apa-apa yang jatuh pada perkataan salaf min istihsani ba'dil bid'ah. Nah, yang menunjukkan apa? Pembagusan, yaitu penanggapan bagus sebagian bid'ah. Fa innama dzalika fil bid'il lughawiyah, maka yang demikian itu hanyalah pada bid'ah lughawiyah, yaitu penggunaan kata bid'ah secara bahasa tok. Al-syar'iyyah bukan bid'ah secara syar'i. Dan di antara contohnya adalah perkataan Umar nikmatul bid'ah hadhi. Paham? Dan ini penting afanillah, kesimpulan dari Ibnu Rajab ini penting dipegang. Karena nanti juga insyaallah kita akan bahas perkataan Imam Asy-Syafi'i yang dijadikan pegangan oleh mereka-mereka yang mengatakan bid'ah menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi dua. Nah, tapi akan kita ketahui bahwasanya maksud beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di sini, yaitu bid'ah secara lughawiyah. Ini penting untuk bisa memahami perkara ini dengan baik sehingga tidak terperangkap dalam perangkap falsafah ahli batil. Nah, ifhamu jayyidan, barakallahu fiikum.